acara integrasi sport education model dalam kurikulum atau P5 pada komunitas belajar SD Impres Roda 2 segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Impres Roda 2, yang kami hormati Bapak Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga SD Impres Roda 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Impres Roda 2, singkatnya hadirin semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini pada acara integrasi sport education model SD Impres Roda 2. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Ketiga, pemaparan materi oleh Pak Abu Almin Hasan SPD. Yang keempat, diskusi bersama yang akan dipakai langsung oleh Pak Almin. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya doa. Kepada ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan ini kami memohon kehadirat-Mu. Semoga acara penguatan pendidikan Penjas bisa membawa perubahan untuk anak didik kami menjadi pribadi yang tangguh, sehat jasmani dan rohani, untuk menggapai cita-cita dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membawakan kita dengan doa. Acara selanjutnya adalah pembukaan materi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, singkatnya kita semua yang berada di tempat ini. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah beliau
kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pertama, untuk hari ini seperti yang slide yang saya tampilkan di depan ini, kita semua bertanya apa sebenarnya yang integrasi sport education model, integrasi sport education model atau SEM dalam kurikuler P5 pada komunitas belajar SD Impres Roja 2. Slide ini saya tampilkan ini sebagai tugas yang diberikan oleh Pak Fasilitator kepada kami peserta diseminasi PKG PJOK Kabupaten ND, dan tugas ini nanti akan kami paparkan, akan saya paparkan nanti kepada teman-teman semua. Nanti setelah itu baru saya akan mengupload atau mengirimkan ke LMS PMM. Ini tugas yang selama ini kami melakukan tatap maya itu sebanyak 19 kali. Mungkin sekedar informasi ya. Sebanyak 19 kali tatap muka. Sekarang sudah masuk ke tatap maya yang ke-17, dan tugasnya ini kami melakukan tugasnya ini yaitu integrasi sport model education atau SEM atau P5 ya. Biasa kalau untuk mata pelajaran yang lain kan memang ini dari kurikulum, untuk kurikulum itu P5. Untuk PJOK itu kami dalam bentuk sport education model atau SEM. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya itu kami akan melibatkan semua mata pelajaran yang ada di dalam sekolah kita. Ada beberapa yang ada di SD Impres Roja 2 ya. Nanti kita akan sama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan suatu karya untuk peningkatan mutu sekolah kita. Itu untuk slide, itu untuk tugas yang saya paparkan di depan nanti. Kita masuk di slide yang pertama. Yang berikut saya masuk lanjut ke slide yang kedua, yaitu latar belakang. Latar belakang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan, dengan fokus utama dalam memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan umum pendidikan. Dengan pengertian ini, PJOK yang berkualitas dapat menjadi gerbang awal agar seorang individu dapat hidup aktif sepanjang hayat. Di lingkungan satuan pendidikan, PJOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, bermakna dan menyenangkan. Tujuannya, peserta didik dapat memahami alasan mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek telah menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk memperoleh berbagai macam pengalaman belajar yang beragam, akan memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Salah satunya melalui pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Dengan SEM yang diintegrasikan ke dalam P5 akan memberikan pendekatan yang holistik dan menarik untuk membentuk para peserta didik
menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Lanjut ke slide yang berikut. Dalam kegiatan P5 yang mengintegrasikan SEM ini, peserta didik mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan. Mereka diberikan kesempatan untuk terlihat dalam menentukan sendiri bentuk kegiatan dan mata lomba yang dibacakan oleh OSIS dan MPK. Mereka diberikan kesempatan untuk menentukan jenis lomba yang dapat diikuti dalam koordinasi wali kelas masing-masing. Peserta didik secara mandiri melakukan latihan, mempersiapkan perlombaan dan mengikuti semua item perlombaan yang sudah dipilih. Kegiatan P5 SD Impres Roda 2 pada kesempatan ini mengambil tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan berjudul Sadari Apa Kemampuanmu, ambil bagian. Dalam perlombaan yang saya ambil sini ada dalam perlombaan tarik tambang. Nanti saya akan buat rancangan perlombaannya nanti. Setelah itu baru saya serahkan ke ibu kepala sekolah nanti untuk sebagai dokumen. Nanti akan saya laksanakan perlombaannya nanti. Perlombaan tarik tambang nanti antar kelas. Pemilihan tema dan judul ini berdasarkan pada beberapa hal dan faktor yang mempengaruhi, yakni yang pertama, P5 merupakan kegiatan wajib setiap tahunnya di SD Impres Roda 2 yang dalam tahunnya itu biasa dilaksanakan sebanyak minimal 2 kegiatan P5. Yang kedua, berdasarkan hasil rapat Dewan Guru pada 13 November 2004 terpilih tema-tema P5 yang akan dilaksanakan yakni Bangunlah Jiwa dan Raganya. Yang ketiga, melihat situasi dan kondisi sekolah menjelang penyambutan Hari Guru Nasional pada 25 November 2024, maka keputusan rapat Dewan Guru SD Impres Roda 2 memilih dan menetapkan P5 yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November 23 November 2024 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. P5 ini merupakan integrasi sport education model dan kolaborasi 10 mata pelajaran di SD Impres Roda 2. Lanjut ke slide yang berikut. Penentuan dan yang keempat, penentuan dan pemilihan jenis kegiatan atau aktivitas mata lomba dilakukan oleh pengurus dan perwakilan kelas dan difasilitasi oleh guru koordinator P5. Yang kelima, sport education model dikembangkan sejak 1994 oleh Daryl Sedentok, seorang pakar pendidikan jasmani, yang menjelaskan bahwa sport education model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Olahraga merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai sendi kehidupan masyarakat, bahkan dapat menjadi industri. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, ofisial, wasit, panitia, sponsor, pedagang, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya dalam kegiatan P5 ini. Lanjut ke slide yang berikut. Tujuan proyek yang mengintegrasikan SEM dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat memberi kesempatan kepada pihak sekolah
guru dan peserta didik khususnya untuk mengerti dan menyadari pentingnya melihat peluang di masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dalam kehidupan mereka sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain itu, proyek dengan mengintegrasikan SEM dan kolaborasi lintas mata pelajaran ini dapat menghasilkan banyak hal positif yang berguna untuk diri peserta didik sendiri dan orang di sekitar mereka. Yang kedua, pada akhir proyek ini, peserta didik diharapkan dapat mengerti tentang dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, mengerti semua kekuatan dan emosi yang dia rasakan, dan peduli terhadap kesehatannya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisiknya. Peserta didik juga diharapkan dapat memainkan berbagai peran sebagai pelaku olahraga yang dapat membantu mereka dalam menjaga kesejahteraan dirinya serta mengajak orang lain untuk menyadari dan menjaga kesehatan mental dan fisik mereka melalui kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya. Yang berikut, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Itu yang pertama, mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Yang kedua, berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan panduan pendidik. Yang ketiga, membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas lain yang dilakukannya. Yang berikut, merancang strategi yang sesuai untuk menunjang pencapaian tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dirinya serta situasi yang dihadapi. Yang berikut, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Yang berikut, menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Slide yang berikut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Itu aset yang berada di lingkungan sekolah itu. Yang pertama itu modal aset manusia ya. Aset manusia itu seperti guru, kepala sekolah, peserta didik, tenaga pendidikan atau teknik, siswa, dan komite. Itu aset manusia yang berada di lingkungan sekolah. Yang berikut itu aset fisik, itu seperti gedung, bangunan sekolah. Yang berikut itu aset sosial. Yang berikut aset politik. Yang berikut lingkungan dan alam. Berikut lagi agama dan budaya. Yang berikut, yang terakhir itu finansial. Aset finansial itu ada beberapa aset yang berada di lingkungan sekolah SD Impres Roja 2.
Yang terakhir, rencana evaluasi. Itu yang pertama itu penilaian akhir proyek. Yang kedua, asesmen kelompok per asesmen. Yang ketiga, umpan balik atau refleksi peserta didik. Yang keempat, portofolio atau laporan P5 disertakan foto atau video kegiatan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke MC untuk memandu kegiatan kita. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materinya. Acara selanjutnya kita memasuki acara diskusi bersama yang dipandu langsung oleh Pak Alwi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin setelah apa yang saya paparkan tadi, mungkin saya meminta rekan-rekan guru, mungkin dari paparan materi saya tadi mungkin ada yang mau menambahkan atau yang memberikan masukan atau usulan, supaya apa yang rancangan yang saya buat ini supaya untuk kepentingan sekolah kita, rancangan yang saya buat ini supaya nanti saya masuk ke sebelum saya selesai didikan, saya nanti akan upload ke LMS PMM. Ini tugas ini. Mungkin ada rekan-rekan guru yang ingin menyampaikan, ada ingin menambahkan, saya memberikan waktu kesempatan. Dari Pas. atau penambahan sedikit, penguatan lagi untuk keluar. Kalau bisa tambah foto-foto kita semasa juga. Saya akan memberikan penguatan saja, penguatan dari apa yang disampaikan tadi. Boleh. Dan memang tidak ada penambahan, tidak ada yang mau ditambahkan. Kalau saya tambah Penguatan saja, memberikan penguatan dari materi saya paparkan tadi. Kalau saya cuma yang punya butuh untuk apa, jangan background, jangan hanya itu ada baca-baca, kita baca-baca jadwal sekolahnya anak-anak. Berdiri. Berdiri, oke, terima kasih. Angkat tangan. Terima kasih Pak. Terima kasih, ini cuma penambahan, hanya cuma penambahan saja, masukan juga dari terang. Yang dipaparkan dari awal integrasi sport education model atau SEM. Di sini saya ingin nambahnya itu konten-konten kita lah, anak-anak kita jangan karikatur boleh, tapi jangan terlalu banyak karikatur seperti ini. Lebih bagus nih. Karikatur lebih bagus kita sekolah kita saja anak-anak. Wajar anak-anak kita, wajar teman-teman kita. Itu saja. Kalau yang tidak itu beberapa anak sementara bermain bola, kita masih sudah konten-konten itu. Hanya itu terangkan dari saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Mona yang sudah memberikan penguatannya, usul-usulannya tadi. Maksudnya apa yang ada di tempat ini merupakan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Pasif. Beliau mengatakan bahwa ini semua sekolah itu sama seperti ini, tampilan itu sama. Ini bukan masing-masing dari kami, tapi ini sudah formatnya itu. Formatnya ini sudah diberikan langsung oleh Pak Fasilitator kepada kami. Maksudnya dia punya background itu semuanya harus sama seperti ini. Ini semua kami yang diskriminasi ini semuanya tugasnya sama, tugasnya seperti ini. Masukan yang sampai itu bagus. Nanti baru saya sampaikan lagi ke Pak Fasil ya, Pak Fasilitator kami. Nanti masukan yang sangat bagus. Maksudnya lebih bagusnya, angka bagusnya itu kita punya sekolah. Ya, foto sekolah kita, kegiatan-kegiatan kita tentang olahraga ya. Mungkin masih ada.
Baiklah, tidak bisa kasih. Tadi tema yang Pak ambil tadi tentang apa tadi? Tema tadi itu oh ya. Nah, jadi untuk kegiatan Pak kali ini Pak ambil tema tentang bangunan jiwa dan raga Pak. Ini pertanyaannya saya begini, apakah tema ini hanya khusus dipakai pada saat Pak mengikuti PKG ini kah? Atau kan nanti akan diberlakukan untuk di sekolah kita? Pertanyaan itu. Kemudian kalau memang untuk kegiatan ini saja berarti tidak berpengaruh pada mata pelajaran lain atau wali kelas dari 1 sampai dengan 6. Tapi kalau seandainya akan dipakai berkelanjutan, otomatis kita ini kan untuk P5 itu dalam 1 tahun pelajaran kan 2 tema. Kalau seandainya tema itu sudah diambil, paling tidak bangunlah jiwa dan raganya otomatis di semester 1, kalau tidak semester 1 pasti semester 2 Pak. Kalau memang itu paten akan dipakai, permintaan saya kalau bisa Pak, kan biasanya namanya tema ditentukan itu bukan guru BDOK-nya saja kan Pak. Jadi semua guru dari kelas 1 sampai 5 dalam satu sekolah ini, dalam arti kita harus sepakat bahwa tema ini yang dipakai pada semester ini. Demikian saja dari saya. Terima kasih waktu dan kesempatan. Terima kasih atas tadi ini saya mengambil tema ini berkelanjutan. Saya membuat program rancangan ini itu untuk kemajuan sekolah kita. Ini untuk saya melihat kondisi di sekolah kita. Bapak mengatakan bahwa ini kita kembali ke sekolah, keadaan sekolah kita. Makanya saya mengambil temanya di mana datanya dan sadari apa kemampuanmu ambil bagian. Nah, itu nanti kan ini kan berkolaborasi. Ini bukan hanya guru BK saja, berkolaborasi dengan guru-guru kelas, semua guru mata pelajaran. Kalau di SD kan guru kelas. Nanti kita saling berkolaborasi antara guru BK, guru agama dan guru kelas untuk saya ambil dulu ini. Makanya dalam rancangan saya ini saya mau paparkan ini. Makanya saya mau memberi supaya teman-teman guru memberikan masukan seperti ini. Ini rancangan ini akan berkelanjutan. Nanti saya akan buat lagi rancangannya untuk perlombaan tadi itu saya sampaikan. Nanti saya akan buat rancangannya, nanti akan saya berikan ke Ibu Kepsek untuk persetujuan nanti supaya kita bisa melakukan perlombaannya atau kegiatan lomba. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Berarti dalam arti nanti ini akan diberlakukan di semester mulai kapan? Semester 2 ini kah? Atau Ini semester bisa, ini bisa. Saat ini kan sudah penguji. Oh ya. Kita sudah pakai dengan tema sepakat kemarin semua bahwa kita tema kearifan lokal ya Pak. Iya. Nah, berarti nanti kita berlakukan di semester 2 saja. Oke. Saya minta maaf ini karena sebenarnya itu dia asalnya itu sebenarnya dia setiap sekolah itu harus pasti juga kemarin mengatakan bahwa setiap sekolah itu harus ada namanya apa namanya ini? Ini KPS. Ini saya akui KPS itu komunitas pelajar sekolah. Setiap sekolah itu harus ada namanya komunitas pelajar sekolah. Untuk apa? Komunitas pelajar sekolah itu bertujuan untuk membuat rancangan-rancangan untuk P5 ini. Nah, di saat kita berkumpul anggota KPS atau komunitas pelajar sekolah, itu kita akan merancang sama-sama dari beberapa guru apel itu. Kita akan membuat suatu tema yang kita sepakati. Tema yang mana? Ini mungkin bagus ini untuk ke depan. Setelah saya mempelajari ikatan PKG PJOK ini, mesti banyak ilmu yang saya dapatkan, termasuk yang ini integrasi sport education atau SEMI. Nanti insya Allah nanti kita ke depannya supaya kita aktifkan kembali kita punya komunitas pelajar sekolah.
ibu kepala sekolah nanti kita harus mengaktifkan kembali komunitas belajar. Kita selama ini kan hanya nama saja, ya toh? Hanya nama saja komunitas belajar sekolah SD plus 2, tapi tidak pernah ada pelaksanaan untuk suatu kegiatan. Padahal dia bermanfaat. Oke, mungkin masih ada yang mau Oke, baik, terima kasih. Dari penjelasan tadi tiba-tiba muncul di benak saya begini Pak. Kita sudah ambil tema kearifan lokal. Dan ini kan berkaitan dengan integrasi sport education, seperti masukkan edukasi sport ini ke dalam kehidupan, begitu kan? Maksudnya. Jadi sekarang kita sudah menjalankan tema kearifan lokal. Apakah bisa tidak nih integrasikan ini dengan tema yang sudah berjalan di kearifan lokal? Begitu. Kan ini kita sampai semester 2. Ini sekarang Gabungkan. Sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang bagus tadi. Sebenarnya saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua guru. Saya membuat rancangan ini, kita belum mengambil kesepakatan. Ini saya hanya buat rancangan saja dulu. Kalau memang teman-teman guru, kita sudah temanya ini, jadi kita harus sesuaikan. Ini nanti temanya ini semester yang berikut. Saya sesuaikan saja. Ini kan masih rancangan. Makanya manfaat ini saya mau memberikan ini tadi kan, supaya teman-teman guru bisa lihat bersama. Kita bisa bersama melihat, tema yang saya ambil ini apakah sudah benar atau sudah sesuai dengan kita punya ini di sekolah atau belum. Kalau memang belum, ya saya akan sesuaikan dengan kita punya sekolah, keadaan sekolah. Ini kan saya baru sebuah rancangan, belum fix, ya. Kalau memang saya akan berubah lagi untuk setelah itu baru saya upload ke LMS PMN. Mungkin untuk kami di PJOK itu kan kalau ini kan keseluruhan satu sekolah itu kan antara semua guru mata pelajaran. Kalau untuk kami di PJOK itu kami lebih ke edukasi di pertandingan atau perlombaan. Karena kami kan untuk guru PJOK kan lebihnya kan di luar kelas. Jadi kegiatan kami itu dalam olahraga, dalam bentuk pertandingan, perlombaan atau permainan. Nah, di sini judul ini tadi saya sudah siapkan itu perlombaannya dari tambang. Nah, itu kan saya belum sepakat dengan rekan-rekan guru. Bisa ya? Nanti saya. Jadi dalam arti tidak terikat dengan judul tema itu ya? Tidak. Nah, PJOK tetap berjalan sesuai. Tetap dengan tema yang sama. Cuman PJOK itu dia punya ini, maksudnya tingkatannya sendiri. Tingkatan kami sen. Iya, integrasi itu. Nah, kami mengintegrasikan dengan tema yang kita ambil. Kearifan lokal itu kan di dalam itu kan kearifan lokal tentunya tadi seperti Ibu bicara itu kan itu ada gerakan-gerakan itu. Ya, itu ada gerakan yang separuh. Nah, itu masuk dalam gerakan lokomotor. Terus ada ini apa? Temanya tadi kan ada ya ambil bagianmu. Nah, di saat ada pelimanya kami ada yang tanam nih. Nah, ya ambil bagianmu, ada yang mengambil bagian sebagai bagian tanam. Itu bisa kan? Ya, semua itu berperan aktif. Semua siswa itu berperan aktif. Semua kan ambil bagian. Iya, itu tadi ada kan tema paling belakang ambil bagian yang berarti
Kenapa diberi peran? Oh, kamu nanti seperti ini. Iya. Seperti itu Bapak. Oke. Bisa integrasi. Dan integrasi antara tema yang kita ini kita buat mungkin nyambung dengan kegiatan PJOK ya. Oke, mungkin dari tidak ada lagi ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, ingat dengan waktu, mungkin saya, Ibu, mungkin ada atau masukan atau penguatan supaya saya juga nanti ke depannya lebih ini lagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Naik saja tema tentang amunisi bandara dan berjudul itu sebenarnya kita judulnya langsung ke sadarilah keadaan itu berarti masih menyangkut yang ini. Kalau tema itu dia berdiri sendiri, judulnya itu sendiri. Ini kedah lagi sebaiknya ganti dan langsung judul. Sadarilah apa kemampuanmu, ambil yang bagian. Maksudnya bagian itu berarti semua peserta atau anak-anak berperan aktif masing-masing. Misalnya tarik tambah dan lomba terkelas semua anak, baik dia yang lemah atau yang kuat atau yang kecil, semua harus berperan aktif dalam kegiatan yaitu tarik tambah maupun olahraga yang lain, lari, lompat, main bola, semua. Kalau begitu siswa perempuan juga harus terlibat. Seandainya kalau main bola kan semua harus ambil bagian. Kalau begitu perempuan laki sama semua juga. Untuk bola kaki juga nanti siswa juga akan lomba terkelas. Itulah masukan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan arahan, masukan yang sangat bagus. Sebenarnya seperti itu. Ini kan gender antara perempuan dan laki-laki itu sama. Dalam pendidikan itu semua tidak membedakan antara perempuan dan laki. Hanya nanti di saat pelaksanaan itu kita bisa memilah yang perempuan nanti akan bermain dengan perempuan, laki dan laki dengan laki. Itu maksudnya mengambil bagian itu Bu. Maksudnya semua itu berperan aktif. Bukan hanya laki saja yang bermain tadi bermain sepak bola, itu yang perempuan juga bisa bermain sepak bola. Hanya karena kita di sini kebiasaannya laki-laki, laki yang biasa bermain bola. Perempuan sebenarnya tidak. Itu namanya gender ya, gender. Semua itu sama. Mungkin ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan semua rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah demikianlah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama.